Evaluasi PPKM darurat masa kelompok Cipayung geruduk kantor Wali Kota Medan. Resahnya rakyat, kami menolak wahai Wali Kota. Kami menolak hari ini PPKM di Kota Medan telah mencederai rakyat kecil. Mereka menangis, mereka menderita, perekonomian hancur lebur. Atas nama mahasiswa, kami menyatakan sikap dan menolak kebijakan itu. Dulu hari ini, hari yang berkah katanya Bapak Wali Kota akan menjadikan Kota Medan sebagai kota berkah. Nah, ini persoalan di situ. Yang ketiga menurut saya di sini pemerintah sebenarnya juga dihadapkan oleh situasi yang bingung gitu, harus gagap juga. Karena apa? Karena bisa jadi nanti ketika ini sampai tanggal 25 lah gitu ya, belum tentu itu sifatnya kemudian turun melandai. Itu bisa saja kan ini saat ini fluktuatif, artinya laporan yang diterima itu masih dari daerah-daerah itu kan sifatnya fluktuatif. Nah, karena itu menurut saya ini juga menjadi pertimbangan yang saya rasa perlu dipikirkan ulang ketika kita melakukan istilahnya perpanjangan ini sendiri. Tapi ya karena pilihannya tidak ada yang lain gitu ya, kecuali dengan melakukan sebenarnya formulasi atau modifikasi yang lebih diperketat lagi pada titik-titik di mana atau zona-zona di mana dikatakan merah. Karena sesungguhnya 44 kabupaten kota ya di Jawa Bali yang dikategorikan itu secara keseluruhan merah, sebenarnya juga ada daerah yang belum terlalu merah banget gitu ya. Itu sebenarnya yang harusnya juga menjadi pertimbangan. Dalam artian menyerah dengan kondisi PPKM yang diberlakukan ini. Menyerah. Karena apa? Kita tertindas, kita nggak bisa bekerja, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ekonomi kita sedang hancur. Makanya kita menyerah berada di daerah ini. Minta kepada pemerintah agar memperhatikan bagaimana nasib rakyat ini sekarang ini. Kalau bisa, kalau punya solusi, hentikan PPKM. Hilangkan berita tentang corona. Biar rakyat sejahtera, biar rakyat bisa bekerja. Itu soal percepatan cari pengaman sosial, khususnya bansos. Ini kan menjadi cara strategi di mana kemudian masyarakat setidaknya ditolong. Tetapi kita lihat juga sampai hari ini kan ada beberapa daerah yang istilahnya itu belum semuanya menyeluruh menerima. Nah, itu kan persoalannya karena sesungguhnya kan pada minggu pertama setidaknya itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 itu harusnya bansos kan sudah turun pada awal-awal lah paling tidak. Juga ada Evaluasi PPKM darurat masa kelompok Cipayung geruduk kantor Wali Kota Medan. Budi meminta kepada Wali Kota Medan untuk segera mengevaluasi kebijakan PPKM darurat yang banyak merugikan masyarakat kecil di Kota Medan dan mendesak Kapolda Sumut untuk serius dalam mempercepat vaksinasi khususnya di Kota Medan. Harus dievaluasi PPKM darurat yang banyak merugikan masyarakat kecil di Kota Medan, ucap Koordinator Aksi Unjuk Rasa di kantor Wali Kota Medan dari PMKRI Kota Medan, Keperianus Gea. Keperianus Gea, Ketua PMKRI Kota Medan dengan lantang menambahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Medan untuk menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat yang telah berlangsung 9 hari dan perpanjangan hingga pada tanggal 25 Juli 2021 mendatang, sehingga menuai keresahan dan menimbulkan polemik di lapisan masyarakat Kota Medan. Dikatakannya, dengan kebijakan PPKM yang dilakukan mengikuti instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021 juga menuai banyak masalah khusus pada masyarakat akar rumput dengan ketentuan penyebaran COVID-19 dan indikator percepatan vaksinasi dan bantuan pada masyarakat terdampak dengan jelas. Apalagi termaktub dalam Kemendagri nomor 20 tahun 2021 yang ditetapkan pusat sangat tidak menjawab persoalan penanganan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Namun pernyataan pelaksanaan PPKM darurat atau level 4 di Kota Medan diibaratkan jauh panggang dari api. Dalam pelaksanaan PPKM ini harus ada evaluasi yang dilakukan pemerintah Kota Medan terkait pelaksanaan PPKM darurat. Melihat itu banyak dampak yang dirasakan masyarakat dan memicu banyak masalah dalam kehidupan sosial, hambatan perekonomian dan mengakibatkan kesulitan dan kemiskinan, serta menimbulkan peningkatan kasus-kasus kriminalitas di Kota Medan. Jika kondisi ini yang diharapkan sambungnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan PPKM darurat atau level 4 bukanlah solusi yang tepat untuk ditetapkan. Warga Surabaya ramai-ramai kibarkan bendera putih imbas PPKM darurat. Warga kota Surabaya ramai-ramai mengibarkan bendera putih imbas dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli 2021.
Pemasangan bendera putih itu dijumpai di beberapa kantong perekonomian Kota Pahlawan. Para pelaku ekonomi itu mulai menyerah dengan kondisi pemberlakuan PPKM darurat yang memaksa mereka harus menutup lapak. Kondisi itu terlihat jelas di berbagai jalan legendaris pendulang rejeki di Surabaya seperti di Jalan Sasak, Jalan Kiai Haji Mas Mansur maupun di Berongkolan. Penjual parfum di kawasan Ampel Surabaya, Bahtiar, mengaku sudah tak ada lagi pemasukan dan finansial untuk bertahan hidup sudah tak ada lagi cukup. Situasi ini sangat berat baginya untuk menjalani masa sulit selama pandemi. Nggak ada lagi pemasukan, mau berdagang juga nggak bisa, mau bertahan hidup dari mana kalau seperti ini, katanya. Kondisi yang sama juga disampaikan oleh para warga di Jalan Sasak. Dalam sebuah video yang tersebar di berbagai media sosial, mereka membentangkan bendera putih yang menandakan menyerah selama PPKM darurat. Bendera putih dari bahan kain itu dipasang pada sebilah dan sengaja dipasang oleh warga masyarakat sebagai bentuk pernyataan menyerah pada kondisi saat ini. Masyarakat di sekitar Ampel menyatakan menyerah dengan mengangkat bendera putih. Kondisi keuangan sudah tak mampu untuk menjalani PPKM darurat ini, katanya. Sambil berjalan, pria itu menunjukkan berbagai pertokoan yang tutup dan memasang bendera putih, kondisi jalanan yang sepi serta aktivitas ekonomi yang tak lagi bergerak seperti biasanya. Beberapa penjual juga memilih untuk gulung tikar karena omset menurun drastis. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memahami betul kondisi yang terjadi selama PPKM darurat. Dia mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk tetap memperketat protokol kesehatan atau prokes dimanapun berada, sebab lonjakan penularan masih saja terjadi. Makanya ketika selama seminggu ke depan ada penurunan kasus, Presiden akan melakukan relaksasi untuk menggerakkan roda perekonomian. Eri berharap betul kepada warga untuk bersama-sama menurunkan kasus COVID-19 itu. Saya berharap betul kepada warga Surabaya, ayo dalam seminggu ini kita berjibaku supaya minggu depan ini bisa turun sehingga bisa dilakukan relaksasi termasuk sektor ekonomi. Saya sudah sampaikan kepada jajaran Pemkab untuk turun dan melakukan pengecekan terus-menerus, kata Eri.